Iya, saya didampingi oleh dua anak saya yang kedua dan anak saya yang ketiga. Yang kedua namanya Alden, yang ketiga namanya Sasha. Tapi juga ada temannya Sasha yang Kak Didi saya panggilnya, yang termasuk satu dari dua perempuan yang mungkin hanya dua itu dari Indonesia yang mendaki 7 puncak gunung tinggi di dunia. Jadi Seven Summit istilahnya itu. Jadi saya juga belajar didampingi beliau, sehingga akhirnya yang menjadi suatu hobi baru lah yang ingin saya tekuni juga nanti. Ini pertama kali atau sebelumnya sudah pernah naik gunung? Biasanya naik Gunung Sahari biasanya. Bukan Gunung Sahari, jalan Gunung Sahari. Tapi baru sekali ini naik gunung, ya baru pertama kali ya, dan ternyata yang mengesankan sekali. Dan bukan hanya naiknya, tapi turunnya yang juga tantangan tersendiri, karena ya waktu itu juga licin, habis hujan begitu, sehingga harus hati-hati supaya tidak terperosok, tidak tergelincir begitu. Ini untuk pertama kali ya? Ya, pertama kali. Ada kekhawatiran nggak sih sebelumnya pas pengen tahu gunung ini? Ya, saya menyukai tantangan ya, seperti terjun payung juga baru pertama kali, panjat tebing juga pertama kali, tapi ya ternyata mengasihkan. Karena salah satu kegiatan yang paling saya sukai adalah menghadapi tantangan, menaklukkan diri sendiri untuk tidak mudah takut, tidak mudah khawatir, tapi juga diperhitungkan dengan matang. Begitu. Selama ini kan perayaan ulang tahunnya tuh dilakukan dengan yang berbeda-beda dan unik ya. Apa sih yang menginspirasi Kak Seto untuk melakukan perayaan yang unik-unik seperti gitu-gitu? Ya, supaya selalu berkesan lah, ada suatu kenangan yang indah gitu, sehingga ya nanti berikutnya apa lagi, kita biasanya semacam rapat keluarga, berikutnya apa lagi gitu. Kan di sana tuh dingin banget ya Kak Seto ya. Ada nggak momen-momen seru, momen-momen lucu yang mungkin akhirnya pertama kali dirasain di sana pas lagi naik gunung? Satu hal yang mungkin karena saya agak terbiasa tidur siang, ya walaupun hanya sebentar, setengah jam tidur siang, sehingga pada waktu siang hari di sana juga ngantuk. Akhirnya saya menggelar tikar sebentar, ya udah rebahan sekitar mungkin 10 menit aja supaya ngantuknya hilang gitu. Jadi sempat tidur dulu lumayan ya 10 menit itu Iya, ya? iya, di dalam perjalanan itu yang agak rata, terus menggelar tikar sempit lah, ya tidur aja sebentar gitu, di 10 menit, udah hilang ngantuknya, oke, naik lagi. Gitu. Jadi dengan sering olahraga itu jadi salah satu yang sangat membantu pada saat Iya, pokoknya jangan mager buat saya, prinsipnya itu. Karena pola hidup saya adalah jaga kesehatan itu gembira, tapi singkatan dari GEMBIRA. Nah, G yang pertama adalah gerak, jangan mager. Jadi tiap pagi kalau misalnya nggak sempat lari karena hujan, lompat 100 kali saya. Jadi kaki lutut itu selalu terjaga, tidak mudah sakit atau pegel dan sebagainya. G, E-nya emosi cerdas, M-nya makan minum teratur, B-nya bersyukur, selalu positive thinking, lalu I-nya istirahat. Jadi saya mudah sekali istirahat, mudah sekali tidur. Jadi di sana begitu sudah ada tenda, ada selimut, udah lelap langsung tidur sekitar, kalau saat kemarin ya 6 jam udah cukup lah, 5 sampai 6 jam udah cukup itu. I-nya istirahat, R-nya ramah ya, tapi juga rukun, kompak dengan teman-teman, dengan saudara-saudara, dan A-nya tetap aktif berkarya. Itu yang membuat saya harus selalu fit gitu. Pasti kan untuk mendaki ini lebih prepare ya, selain olahraga apa sih yang Kak Seto persiapkan sebelum naik gunung? Ya tentu perlengkapan ya, sepatunya juga saya nggak bisa sepatu yang buat lari, ya sepatu khusus untuk manjat gunung supaya tidak mudah terpeleset gitu. Kemudian ya pakaian dalam aja supaya tidak mudah kedinginan. Kemudian ya ada jas hujan juga, jadi pada waktu sempat hujan ya itu dipakai gitu. Ini berbeda dari sebelumnya, ada makna tersendiri nggak sih Kak Seto naik gunung buat merayakan ulang tahun ini gitu? Ya, suatu maknanya serasanya naik gunung dalam waktu 1 tahun, karena waktu naik masih umur 73,
Begitu besok pagi turunnya kok sudah 74, jadi rasanya 1 tahun di atas gunung. Berarti di shocknya sudah tua, berarti sempat nginap di sana ya? Iya, memang bermalam di sana. Jadi sampai di sana itu masih sore ya, sekitar 6:30 lah begitu. Pas ya mulai gelap lah begitu. Yaudah, akhirnya dinikmati tidur di dalam tenda. Saya berdua dengan anak saya yang laki-laki gitu. Terus pagi-pagi sudah bangun. Tapi sayang karena hujan dan kabut tebal, jadi mau lihat sunrise nggak bisa. Jadi ya sudah menikmati dalam keadaan dingin, kabut cukup tebal. Tapi setelah agak ada matahari ya udah mulai lari, jogging sebentar begitu untuk pemanasan. Oke, melenceng dari topik nih. Masih tuh updatean sekarang tuh lagi kegiatan apa sih? Ya, saya masih terus sebagai ketua LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, ya mengkampanyekan perlindungan bagi anak-anak di Indonesia. Dan kita punya ujung tombak, ya semacam cabang tapi ujung tombak, yaitu LPAI provinsi. Itu ada di 28 provinsi dan di sekitar 76 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Jadi kadang-kadang saya juga harus pergi ke berbagai tempat, kadang ke Papua, ke Maluku, atau ke Sulawesi Utara, kadang ke Kendari kemarin gitu. Jadi kalau ada berbagai kasus, kami mencoba untuk menyelesaikan bersama dengan para aktivis perlindungan anak di daerah-daerah tadi. Apa masih aktif ke dunia hiburan sampai sekarang atau yang undang-undang aja? Nah, kalau hiburan nggak apa ya, paling memberikan seminar gitu. Lalu kadang-kadang kalau ada anak ulang tahun yang menghibur dengan mendongeng begitu ya. Intinya itu saja. Pokoknya selalu dekat dengan anak, rasanya muda terus gitu. Rasanya masih 47 umurnya. Kan masih seger banget nih, kayak terus sehat, seger. Ada tipsnya nggak sih sampai masih bisa naik gunung kemarin? Ya itu tipsnya tadi dengan prinsip gembira tadi. Jadi selain itu juga harus gembira, tapi itu dengan positive thinking, tapi juga selalu teratur lah semua. Jadi asupan gizi juga terjaga, dan saya memang banyak makanan nabati, jadi semacam vegan lah istilahnya ya. Berarti pola makan juga teratur. Ya, diatur lah gitu ya. Ya karena merasakan dulu kan saya hidup susah, pernah jadi gelandangan, pernah jadi pembantu rumah tangga. Makan seadanya ternyata lebih cocok untuk saya gitu. Tahu, tempe, sayuran, buah-buahan itu ternyata sangat cocok. Ya udah, itu yang sekarang jadi pola makanan saya. Gitu. Ada pantangan nggak sih makanan buat nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu? Ya pantangannya yang misalnya pantangan merokok jelas saya tidak. Kemudian apalagi ya kalau terlalu banyak makan daging juga saya tidak ya. Tapi kalau kopi, saya menikmati kopi hitam itu ternyata salah satu buat menjaga saya tetap fit ya. Tentu tidak berlebihan gitu.